berteriak kepadamu, minta tolong. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang kasihnya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarinya dengan tidak tanggung. Berkuatkanlah dan teguhkanlah hai semua orang yang berharap. Ya, puji Tuhan. Saudara, kita masuk pagi ini dalam pasal yang ke-30 dan 31 kitab Mazmur. Kita akan lihat bersama ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, saudara, dari pasal yang ke-30. Ayat 1 sampai ayat yang kelima. Sama-sama kita baca ayat 1, 2, 3. Mazmur nyanyian untuk pentabisan bait suci dari Daud. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembunyikan. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun dari yang kubur. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, ya orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Amin. Lalu kalau saudara melihat dalam pasal yang ke-30, Bapak Saudara, maka Daud menyaksikan tentang bagaimana Tuhan sudah menolong dia, ya, saudara, perkara-perkara apa saja di mana Tuhan sudah berbuat baik dalam hidup Daud. Digambarkan bahwa Daud hampir tenggelam, hampir terkubur di dalam kematian, saudara. Bagaimana roh kematian sudah begitu kuat menguasai Daud. Artinya orang-orang sudah bersemufakat untuk membunuh Daud, tetapi Tuhan meluputkan Daud, dan banyak hal-hal lain lagi. Bagaimana Daud menyaksikan tentang pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Dan dalam ayat-ayat yang tadi kita baca, saudara, maka Daud berkata tentang ucapan syukur kepada Tuhan. Ya. Di dalam semuanya yang Daud sudah alami pertolongan Tuhan, maka di sini Daud berkata bahwa Daud sudah mengucap syukur kepada Tuhan. Dan yang saya mau sampaikan pada pagi hari ini adalah seperti apa sih konsep dalam diri kita tentang apa itu yang namanya bersyukur. Saudara, seperti apa bentuk yang selama ini kita tahu tentang ucapan syukur. Karena ternyata seringkali kita masih begitu dangkal, terlalu sederhana di dalam kita mengartikan tentang ucapan syukur. Kalau saudara melihat, ternyata ucapan syukurnya Daud nggak sederhana, ya, tidak sesederhana yang kita bayangkan, seperti konsepnya saya, seperti konsepnya Bapak Ibu Saudara, bahwa seperti ini loh yang namanya ucapan syukur, seperti inilah namanya mengucap syukur. Ternyata, saudara, kalau saudara melihat tentang konsep ucapan syukur, saudara, yang saya mau katakan bahwa konsep ucapan syukur kita harus semakin berkembang. Ada amin, saudara. Semakin bertumbuh. Karena konsep mengucap syukur dalam pengertian yang paling dasar, paling sederhana, ya mengucap syukur dengan perkataan Tuhan baik, terima kasih buat pertolongan Tuhan, terima kasih buat kebaikan Tuhan. Dan seringkali kita hanya sampai pada tahap pengertian seperti ini. Bertahun-tahun kita ikut Tuhan, bertahun-tahun kita kenal Tuhan, bertahun-tahun kita kenal firman Tuhan, tetapi konsep kita nggak pernah berkembang. Maaf, saudara. Konsep tentang ucapan syukur yang ada sama kita ya masih seperti itu aja. Mengucap syukur ya, terima kasih Tuhan, Tuhan baik, Tuhan baik. Dan kita berpikir kalau kita sudah mengucap syukur dengan air mata, kita mengucap syukur dengan linangan air mata, ya saudara, maka itu jadi sebuah ucapan syukur yang indah. Nggak salah juga sebetulnya, nggak salah. Tapi yang saya mau katakan, seperti apa konsep kita, bentuk ucapan syukur yang selama ini kita kenal, sudahkah berkembang lebih lagi? Sudahkah itu saudara, ya semakin bertumbuh konsep ucapan syukur yang ada sama kita. Bukan lagi sekedar cuma ucapan bibir, terima kasih Tuhan, yang kita katakan sambil nangis. Pagam saya sambil nangis, pagam sambil acuh hati. Iya, saudara, betul. Itu sebuah ucapan syukur yang Bapak Ibu Saudara sampaikan sama Tuhan. Bentuk terima kasih kita sama Tuhan. Tapi yang saya mau katakan, saudaraku, maka
nggak boleh terus seperti itu, karena ucapan syukur yang Daud ajarkan sama kita ternyata kalau sudah baca ya sudah mulai ayat yang pertama saja kita baca. Ayat pertama saja sudah. Sama-sama kita baca ayat yang pertama. 1, 2, 3. Mazmur nyanyian untuk pentabisan bait suci dari Daud. Ngerti nggak sudah? Maksud saya begini, saudara. Ucapan syukur yang Daud sampaikan, dia tampilkan bukan cuma sampai di mulut, bibir, lidah, tapi apa? Dia tampilkan, dia wujudkan dalam sebuah bentuk. Apa? Dia bangun bait Allah. Saya nggak tahu nih saudara, Mazmur 30 ini bicara tentang bait Allahnya Salomo ataukah beda ya saudara. Saya pikir sih beda sudah, bukan yang Daud, bukan yang Salomo bangun saudara, yang megah ya saudara. Mungkin bait Allah memang ada. Bait Allah kan dalam zaman Daud juga ada perubahan saudara. Ya, ada perubahan. Daud merenovasi banyak hal bait Allah yang ada pada waktu itu. Dia wujudkan dalam bentuk yang lain, bukan sekedar hanya sampai di lidah, bibir, mulut, tapi dia wujudkan kepada sesuatu. Ada sesuatu yang dia buat, ada sesuatu yang dia lakukan, ada sesuatu yang dia kerjakan, ada sesuatu yang dia persembahkan. Sebagai apa? Sebagai ucapan syukur. Karena berapa banyak orang mengucap syukur masih sampai pada mulut, lidah, bibir. Sekali lagi, salah ya Pak? Nggak salah. Tapi maksud saya, kalau terus seperti itu maka saudara nggak berkembang. Ucapan syukur ini harus berkembang. Karena saudara, kalau saudara suka, kalau saudara mencintai seseorang, maka saudara akan wujudkan bukan cuma sampai di kata-kata. Ada apa? Nggak sampai di kata-kata, nggak cuma di kata-kata, tapi sampai pada apa? Sampai pada tindakan, sampai pada sebuah apa? Pemberian, sampai pada seperti itu. Ada sesuatu yang diwujudkan. Nanti kalau kita bicara lebih dalam lagi, saudara, maksimalkah ini? Betul. Ucapan syukur yang dimana memberi, mempersembahkan sesuatu, membangun sesuatu seperti Daud, saudara. Dia renovasi bait Allah habis-habisan. Saya percaya dia renovasi secara luar biasa, saudara. Maksimalkah ini? Ternyata belum juga. Kalau saudara melihat, saudara konsep tentang mengucap syukur. Saya berharap kita bisa tangkap, saudara, karena kita masih berapa banyak dan kebanyakan orang percaya mengucap syukurnya masih sampai pada tahap tidak bibir. Sekali lagi saya katakan, ketika kita melakukan hal yang seperti Daud lakukan, dia wujudkan itu. Dia berikan sesuatu sebagai apa? Ucapan syukurnya kepada Tuhan. Itu pun belum maksimal. Sampai apa nih saudara? Ucapan syukur yang maksimal. Sampai di mana kehidupan kita nih saudara, sebagai sebuah tanda ucapan syukur kita, hidup kita yang kita persembahkan kepada Tuhan. Ada amin saudara. Hidup kita yang kita persembahkan jadi sebuah korban yang berbau harum. Di mana hidup kita persembahkan untuk belajar taat sama firman Tuhan. Itu ucapan syukur yang tertinggi. Bisa bilang amin saudara. Itu ucapan syukur yang tertinggi. Bagaimana hidup kita, saudara, hidup di dalam ketaatan, hidup kita hidup di dalam realnya firman, hidup kita dalam dalam otoritas, di dalam otoritas daripada firman Allah. Itu ucapan syukur. Sebagai ucapan syukur kita buat semua kebaikan Tuhan, kita menundukkan diri kita kepada otoritas firman. Nah ini nih saudara. Ucapan syukur. Sampai di sini jadi sebuah koreksi buat kita.
Sampai di mana ucapan syukur kita? Sampai di mana ucapan syukur kita? Adakah ucapan syukur kita sudah berkembang? Adakah ucapan syukur kita sudah bertumbuh gitu, lebih lagi? Atau ucapan syukur kita masih sampai pada batas Tuhan, terima kasih. Dan selalu kita dengan bangga bilang begini, Tuhan gak bisa balas, Tuhan gak bisa balas kebaikan Tuhan. Gak bisa balas kebaikan. Kita gak pernah bisa balas kebaikan Tuhan, betul saudara. Amin saudara. Dengan apapun kita berikan, kita gak pernah balas kebaikan Tuhan. Tapi bukan berarti kita gak boleh, gak bisa berbuat sesuatu untuk Tuhan. Salah konsep seperti itu. Ada orang bilang begini, apapun yang saya kasih gak ada arti buat Tuhan. Ada arti. Segala sesuatu yang kita berikan buat Tuhan gak pernah bisa balas. Tetapi apa yang kita beri buat Tuhan selalu punya arti buat Tuhan. Bisa bilang amin saudara. Ada arti, ada makna. Gak bisa kita tutup itu dengan sebuah alasan Tuhan gak bisa balas kebaikan Tuhan. Karena Tuhan senang ketika Daud melakukan ini, melakukan itu sebagai tanda ucapan syukurnya. Tuhan senang, Tuhan disuka. Tuhan digembirakan hatinya ketika Daud melakukan ini, melakukan itu. Ucapan syukur kita bisa wujudkan lewat apa? Lewat kita melayani Tuhan. Itu sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sebagai tanda ucapan syukur kita terjunkan diri kita kepada ladang Tuhan. Itu sebagai ucapan syukur kita. Tapi yang tertinggi itu sudah, di mana kita tundukkan diri kita kepada otoritas firman. Sebagai apa? Sebagai tanda ucapan syukur kita. Sekali lagi nih saudara, pagi ini konsep seperti apa yang saudara miliki tentang arti mengucap syukur, makna mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Harus berkembang, gak bisa tinggal pada tahap level yang seperti itu terus hanya sampai pada lidah bibir. Hancur hati, tapi Pak Gem, saya itu hancur hati. Saya itu kalau ingat kebaikan Tuhan, hancur hati. Iya, di Tuhan. Sampai saya itu suka sampai nangis, Pak Gem. Iya. Tapi maaf nih saudara, saudara harus melangkah. Saudara harus melangkah. Ada sesuatu. Ada orang-orang yang siapa itu? Orang yang kalau nggak salah orang yang lumpuh atau orang yang buta yang disembuhkan, ya, sama Tuhan Yesus. Cerita tentang orang yang lumpuh atau orang yang buta, ya, disembuhkan. Lalu apa? Dia langsung bahasa itu yang ngiprit, sudah. Dia ngiprit masuk kota. Dia cerita tentang Yesus, bahwa dia sudah disembuhkan sama Yesus. Itu sebuah ucapan syukur. Artinya begini. Dia gak cuma bilang begini, terima kasih guru, terima kasih Mesias, terima kasih sudah sembuhkan saya udah gak lumpuh lagi, terima kasih. Enggak. Dia gak cuma sampai di terima kasih barman kamu sih. Enggak cuma itu. Tapi Alkitab bilang begini, dia lari masuk ke dalam kota. Ketika Tuhan bilang, jangan bilang siapa-siapa, jangan bilang. Dia lari, gak bisa tahan. Ini hatinya bergelora. Dia gak bisa tahan. Dia lari masuk ke dalam kota. Dia cerita sama orang-orang, saya sudah sembuh. Dulu saya buta, sekarang saya melihat. Karena Yesus yang sembuhkan saya. Ada sesuatu. Dia gak cuma bilang sama Yesus di depan Yesus tempat mata, terima kasih. Ngerti ya saudara? Gak sampai di situ. Itu orang yang baru ngalamin pertolongan Tuhan baru sekali. Nah, saya mau bilang saya, saudara, udah gak kehitung pertolongan Tuhan buat kita. Bisa bilang amin saudara? Gak kehitung pertolongan Tuhan dalam hidup. Orang yang baru ditolong sama Tuhan
Betul, saudara mungkin bilang begini, ya kan itu orang buta. Wih saudara, berapa banyak kali bukan cuma buta kita, tapi nyawa kita ditolong sama Tuhan. Ada amin saudara. Nyawa kita ditolong dari bencana, kita ditolong dari mara bahaya. Saya pernah saksikan, saudara, saya bawa lukisan waktu zaman COVID. Saya bawa lukisan di jalan layang, saudara. Itu orangnya juga ngawur ya, saudara. Diikat cuma sama tali rafia, saudara. Cuma diikat sama tali rafia. Lukisan gede. Waktu mobil jalan saya pelan-pelan, saudara. Saya sejalan 40 kali. 40 buat saya pelan. Waktu ada sambungan di jalan layang itu, mobilnya begini, tiba-tiba nggak tahu ada angin, pak. Itu lukisan besar dengan figurannya, saudara, melayang. Saya melihat ke belakang, aduh ada mobil bisa melewati. Saya cuma berpikir begini, kalau waktu itu jalanan ramai, banyak motor, saudara, itu bisa melayang, hajar kepala orang, itu bisa tabrakan beruntun. Iya kan saudara, atau kena mobil, kaca mobil gebrak terus mobilnya. Wah itu bencana, saudara. Itu bencana. Bukan cuma satu kali saya dan saudara ditolong Tuhan, sudah tidak terhitung. Ada amin. Amin. Tadi lagi hari Minggu saya bersaksi, saudara. Saya Sabtu saya pengen ke Trinidad gitu, ke Perunas. Saya lewat situ biasa, saudara. Ya, di apa itu, mau nyebrang ke BAT, rumah duka, saudara. Ya, dari sini gitu. Saya memang lihat, saya pelan-pelan, saudara. Saya pelan-pelan. Ada bapak sama anak kecil gandengan, ya. Gandengan. Memang dia bukan jalan di trotoar, ada ke aspal, di aspal, saudara. Saya pelan-pelan. Di situ ada ODGJ orang, ya orang dengan gangguan jiwa gitu. Jadi mereka takut, jadi rada nengah jalan. Tiba-tiba anak kecil ini, yang anak cewek ini sudah, dia dari tangan kanan, dari tangan kirinya bapaknya, dia pindah ke tangan kanan sambil lari gitu. Itu sudah dekat sekali. Itu kalau Tuhan nggak tolong, ental kan, kehajar sama mobil saya. Jadi masalah lagi. Hidup kita nih, saudara, hanya selangkah dengan maut. Amin, saudara. Hidup kita nih hanya selangkah dengan maut. Bencana, masalah, kerugian, ditipu orang, sakit. Kalau hari ini kita bisa ada dengan keadaan yang baik, semua karena Tuhan yang sudah jaga saya dan saudara. Dia sudah berbuat baik sama saya dan saudara. Orang yang hanya baru satu kali ditolong, dia lari ke dalam kota, dia cerita tentang Yesus. Nggak bisa tahan. Dia tahu itu beresiko. Ucapan syukur itu beresiko. Ucapan syukur yang tidak beresiko ya di mulut, di bibir. Tapi kalau ucapan syukur yang lebih daripada itu sudah beresiko. Beresiko apa? Malu. Ya berita masuk ke dalam kota tuh bisa digebugin orang. Mengucap syukur dengan apa? Dengan memberi, itu beresiko. Ada kerugian. Yuk, sudah berkembang ucapan syukur kita sehingga apa? Sehingga Tuhan bilang begini, nggak sia-sia aku tolong engkau. Ada amin. Nggak sia-sia aku bela engkau, nggak sia-sia aku berkati engkau, nggak sia-sia aku selamatkan engkau, nggak sia-sia aku luputkan engkau, nggak sia-sia aku berkati engkau. Karena berapa banyak anak Tuhan masih cuma sampai pada di sini. Maaf, nggak ada urusan dengan saya, betul lah. Saya cuma mau ngajar sama saudara, bapak ibu saudara. Yuk, bilang sama Tuhan dengan ucapan syukur saudara, Tuhan,
Pertolonganmu nggak pernah sia-sia dalam hidup Tuhan. Amin, saudara. Pertolonganmu nggak pernah sia-sia dalam hidup. Pastikan sama Tuhan. Sampai Tuhan bilang begitu, iya benar. Nggak sia-sia aku tolong engkau, nggak sia-sia aku berkati engkau, nggak sia-sia aku di tengah-tengah engkau ada di ujung tanduk, aku selamatkan, nggak sia-sia. Tolong kita. Bagian yang kedua, Bapak Saudara, ayat yang ke-23 pasal 31. Pasal 31 ayat 23. Bersama kita baca ayatnya. 1, 2, 3. Aku menyangka dalam kebingunganku aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya aku mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu. Pasal 31 kalau sudah lihat itu Daud kayaknya lagi betul-betul lagi itu banget gitu. Bukan galau, tapi Daud lagi lagi bertubi-tubi. Ya, masalahnya bertubi-tubi sampai sampai Daud tulis ayat ini. Ya, karena saking rumitnya masalah, saking penatnya Daud sampai bertubi-tubi gitu. Kalau sudah baca saudaraku ya kalau sudah baca sampai mengerikan saudaraku ya. Mengerikan. Dikatakan tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Kayak sampai Daud kayaknya semua orang memusuhi, semua orang bermufakat untuk membunuh Daud, mencelakakan Daud. Dan itu bukan cuma perasaan, tapi memang seperti itu kenyataan. Sampai kadang Daud nggak bisa ini mana ya orang yang mana musuh, mana kawan, mana lawan. Ada saat-saat Daud melihat keadaannya seperti itu. Sampai tadi saudaraku, sampai kemudian ayat yang ke-23 ini muncul. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tapi sesungguhnya aku mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Aku menyangka. Apa sih menyangka? Menyangka itu dalam bahasa yang gampang yang berpikir, menduga. Menyangka dalam kebingunganku apa? Aku telah terbuang dari. Nah ini nih saudara. Ini yang sebetulnya yang paling mengerikan dalam hidup kita adalah yang seperti ini. Menyangka, berpikir, menduga. Apa? Perasaan. Makanya yang saya mau katakan Bapak Ibu Saudara bahwa begini. Ya. Peperangan besar kita bukan pada pergumulan kita. Peperangan besar kita bukan pada waktu kita sedang menghadapi masalah-masalah yang bertubi-tubi rumit dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam rumah tangga, bukan. Tapi peperangan yang terbesar dalam hidup kita pada apa sih? Pada area medan pikiran kita. Itu peperangan seriusnya nih saudara. Peperangan yang seriusnya di sini. Perang di pikiran kita. Peperangan dalam pikiran. Oh iya. Berapa puluh tahun saya melayani Tuhan, saya setuju dengan itu. Karena sebetulnya menang kalahnya kita ditentukan dari sini. Karena ternyata sudah pikiran kita akan menjadi iman buat kita. Sama-sama bilang sama saya, pikiran saya akan menjadi iman buat saya. Akan menjadi iman buat saya. Kalau pikiran saudara baik, ya, kalau pikiran saudara baik, maka itu akan jadi iman. Iman apa? Iman yang mendatangkan kebaikan. Ada amin. Tapi ketika saudara pikiran yang jahat, pikiran yang buruk, pikiran yang jelek, maka apa? Itu juga jadi iman buat saudara. Makanya firman Tuhan bilang begini sama kita, pikirkan semua yang enak, semua yang apa enak didengar, semua yang manis, ya. Pikirkan semuanya. Kenapa sih? Kenapa
main-main kata, main-main ilusi, ya, main-main menghayal-menghayal. Bukan. Tuhan lagi bukan suruh kita menghayal-menghayal, enggak. Tapi Tuhan lagi bilang sama kita, hati-hati dengan pikiran kita. Karena kalau pikiran kita menerawang kepada hal-hal yang jahat, yang buruk, apalagi di tengah-tengah kita menghadapi masalah pergumulan, dan seringkali yang ada adalah seperti ini. Perang di sini. Waktu kita ngadepin ekonomi, waktu kita ngadepin pekerjaan, waktu kita lagi ngadepin karir, waktu kita ngadepin saudaraku, bisnis kita lagi ada masalah. Apa yang muncul? Apa yang muncul, saudara? Aduh, pikiran jahat. Maksud saya pikiran jahat. Aduh, pribadi. Aduh, bakal hilang nih pekerjaan. Aduh, ini mau bakalan rugi banyak nih. Aduh, ini mau bakalan apa? Dimakan orang. Wah, pikiran. Apalagi kalau sampai ada penyakit. Aduh, pikiran ngaco. Pikiran ngaco, pikiran jahat. Aduh, nanti ini begini. Aduh, nanti tambah ini. Aduh, nanti tambah. Aduh. Saudara, setiap kita ngalamin itu. Tetapi Tuhan mau bilang begini, kita harus menang di area itu. Ada amin sekali. Kita harus menang dulu di area itu. Kenapa? Karena disitulah membentuk iman. Terciptanya iman itu dari situ. Sampai pada waktu engkau sedang menghadapi masalah dan kemudian pikiran yang buruk yang kau biarkan, jadi iman. Kau menghadapi anak-anak, masa depan mereka, lalu kemudian mau khawatir, aduh, nggak punya masa depan, melasi anak-anak, aduh, apa jadi gembel. Itu sedang membentuk iman dalam hidup. Ini serius. Tuhan mau kita menang di area ini. Ada amin sekali. Sekali lagi, Tuhan mau kita menang di area ini. Kita nggak disuruh menghayal, jadi penghayal, tidak. Saya ngalamin hal yang sama, saudara ngalamin kita semua. Tapi kita harus berhati-hati dengan yang seperti ini. Kita harus serius. Karena kadang-kadang kita berpikir, ya di pikiran. Ini mah cuma di pikiran aja. Ini mah cuma enggak. Saudara nggak bisa bilang cuma di pikiran aja, enggak. Karena itu sekali lagi itu serius. Itu membentuk iman, dan itu apa? Itu melemahkan, saudara. Melemahkan semua yang ada sama kita. Jaringan-jaringan tubuh kita jadi lemah. Kenapa? Ketika kau berpikir yang buruk, yang jelek, maka apa? Roh ketakutan itu menguasai, sehingga lemah ini. Imun, apa semuanya lemah. Dunia mengakui, imun tubuh itu terbentuknya dari apa? Dari pikiran yang positif. Makanya waktu zaman COVID kemarin, saudara, udah pikir yang benar, jangan mikir yang enggak. Supaya apa? Imun kita terjaga. Dunia ngakui. Kita orang percaya sudah diajar. Berapa banyak kita anggap itu sesuatu yang biasa. Iya, ini mah cuma di pikiran baik, cuma dipikir cuma. Ini bukan masalah cuma. Ini sesuatu yang serius. Kalaupun saudara nggak bisa ngatasi, kau cuma bilang begini. Saya solusinya cuma bilang, yang selalu saya buat, terserah Tuhan. Saya percaya apapun yang terjadi itu baik buat saya. Amen. Ini sudah. Kita harus menang di area ini. Daud bilang, aku menyangka aku telah terbuang. Daud orang hebat. Daud orang yang cinta Tuhan, orang yang tahu hatinya Tuhan, orang yang disayang, orang yang diistimewain sama Tuhan. Tapi ada saat-saat di mana ketika pergumulan gak habis-habis, ada titik di mana, ada level di mana pergumulan itu kayak tuh, aduh, hebat banget. Di atas rata-rata.
Mungkin saudara sedang alami hal-hal yang seperti itu hari-hari ini. Mana saudara mau menyerah, saudara? Yuk, saudara, berpikir masih ada Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Masih ada pertolongan, amin saudara. Masih ada kebaikan. Maksudnya gini, kalaupun kau tidak dapatkan, tidak bisa dapatkan itu, Tuhan itu artinya Tuhan mau kasih yang lebih baik dari itu. Ada amin saudara. Bisa kita berpikir seperti itu. Tuhan mau kasih yang lebih baik. Saya mau kita menang, saudara, karena ujiannya sama, peperangannya sama, peperangan di sini dulu. Kita menang di sini, kita akan menang pada kehidupan nyata kita. Kita kalah di sini, kita akan kalah pada kenyataan hidup. Biasa kalau kita biarkan ketakutan, ada hal-hal yang seperti itu tuh dilawan, dalam bahasa lamanya ditengking dalam nama Yesus. Kalau bapak saya kalau zaman dulu pakai bahasa Belanda dibestrak dalam nama Yesus. Tapi di dalam nama Yesus, tapi jangan mikir dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, ngelamun mati. Dalam nama Yesus ya sih sering pisan gitu ya saudara. Dalam nama Yesus. Tapi dia ayo dilawan dengan cara apa? Bukan cuma dalam nama Yesus, tapi udah lakuin lagi apa yang kau harus buat sebagai mama, ngurusin keluarga, ngurusin suami, ya lakuin. Sebagai seorang pedagang, jaga toko, jangan seperti kita lagi puyeng nih bunga baik, tambah stres. Iya dong saudara, tambah stres. Lagi pengen dewekkan, ya tambah stres. Lakukan, beraktivitas supaya apa? Ini pikiran nggak berpusat terus sama masalah saudara itu. Amin saudara. Kerja, lakukan aktivitas saudara. Jangan enggak, sudah sama sudah. Diamnya kita dalam kondisi begitu, diamnya kita tuh bukannya kosong, tapi mikir lagi, ya kan? Karena itu tuh kayak magnet, itu tuh kayak apa ya sudah. Makanya apa? Supaya untuk bisa menghilangkan itu, dilawan, ya beraktivitas, baca firman, berdoa. Tolong kita ya saudara. Saya rindu setiap pergumulan kita hadapi membawa kita naik ke level yang lebih tinggi lagi. Bukan menenggelamkan kita, bukan kayak lumpur hisap, dimana kita akhirnya nggak berdaya. Aduh, semua salah. Kenapa? Karena dimulai dari pikiran kita yang ngawur, pikiran kita yang jahat terhadap apa? Jahat terhadap diri saya sendiri, jahat terhadap diri saudara sendiri. Kalau saudara berpikiran negatif, itu saudara sedang menjahati bukan orang lain, tapi saudara sedang menjahati hidup saudara sendiri. Aduh, dimakan orang, aduh habis nih, aduh rugi besar. Tolong kita saudara. Ada Tuhan saudara. Amin. Ada Tuhan yang tidak pernah tinggalkan saya. Amin. Ada Tuhan yang tetap siap jadi penolong buat saya dan saudara. Ada Tuhan yang kuasanya dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak pernah berubah dan tidak akan pernah berubah. Ada amin saudara. Yang kuasanya saudara, yang firman-Nya berkata bagi Dia tidak ada perkara yang mustahil. Ada amin saudara. Itu jadi penghiburan. Kenapa kata-kata itu muncul sih? Kenapa kalimat itu muncul? Kenapa ayat itu muncul? Supaya kita yang pada waktu kita lagi khawatir, kita lagi takut, kita jadi kuat lagi. Ada amin saudara. Yuk sama-sama kita menyembah Tuhan.
1407. Seringkali mengeluh batu. Seringkali mengeluh bebanku berat, ku berkata pada Tuhan, masalahku besar. Dengan
kuasanya. Yesus ku besar, ada yang mustahil baginya. Amin. Yesus ku besar. Ujungnya adalah kemenangan, ujungnya adalah berkat, ujungnya adalah kehidupan, ujungnya adalah kami dibawa naik level lebih tinggi lagi Tuhan, untuk menikmati kekayaan, kemuliaan, kebesaran dalam hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan. Hari ini ada berkat Tuhan terbaik di suatu kami nikmati. Anak-anak kami diberkati, mereka sekolah, berkuliah, masih balita, berdagang, bekerja, berumah tangga, belum berumah tangga diberkati pagari dengan darah Yesus. Kepada kami istri, suami, anak-anak kami, pekerjaan, kesehatan, tujuan kami, seluruh kepemilikan kami diberkati pagari dengan darah Yesus. Bangsa negara kami Indonesia diberkati, kota kami Cirebon diberkati, kami pulang dari tempat kami jadi berkat dimanapun kami berada. Pekerjaan Tuhan Migentuan diberkati, pengambilan jiwa yang ada, jiwa-jiwa hidup bertumbuh menatung lebih dalam kehidupan bersama kami tempat ini. Bahkan semua gereja-gereja Tuhan Kota Cirebon semuanya diberkati oleh Tuhan. Sekarang kami arahkan ke setiap jiwa-jiwa kami doakan dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama papa mama kakak adik kami, keluarga kami, sanak saudara, kenalan kami, sahabat kami, cucu-cucu kami yang selamatkan mereka oleh anugerah Tuhan yang besar. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur, tangan kami yang telah pagi kami percaya, tangan kami limpah dengan berkat Allah, kemuliaan Allah di bagian kami sepanjang hari ini. Kami sambut hari yang baru berjalan bersama dengan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pagi berkat.